Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih lanjutan dari iltiqa'u as-sakinaini, yaitu bertemunya dua huruf yang sukun. Sebagaimana pada penjelasan terdahulu, pada dasarnya bertemu dua huruf yang sukun itu hukumnya tidak boleh. Namun, manakala terjadi hal tersebut di dalam suatu kalimat, maka ada beberapa ketentuan dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun tersebut. Pembahasan kali ini adalah ketentuan untuk menghindari berkumpulnya dua huruf yang sukun. Selain dari solusi-solusi yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka salah satu solusinya adalah memberi harokat pada huruf yang pertama yang sukun tersebut. Lalu harokat apa yang pantas untuk diberikan kepada huruf yang sukun yang berada pada urutan pertama ini? Harkat tersebut adalah yang pertama harkat kasroh. Harkat kasroh ini diberikan kepada huruf yang sukun yang pertama, manakala huruf yang sukun tersebut berupa huruf yang soheh. Contohnya seperti lafaz ihfaz al-ahda. Ihfaz dalam menjaga siapa kamu, al-ahda kepada janji. Di sini kita perhatikan terjadi berkumpulnya dua huruf yang sukun, di mana huruf yang pertama adalah huruf tha, sementara yang kedua adalah al. Karena memang huruf yang pertama di sini berupa huruf soheh, maka solusi untuk tidak terjadinya berkumpulnya dua huruf yang sukun di sini, maka huruf yang pertama haruslah diberi harkat, dan harkat tersebut adalah harkat kasroh. Kemudian yang kedua diberi harkat kasroh manakala huruf yang pertama tersebut berupa huruf len selain dhamir. Contohnya seperti lafaz lau istata'ta. Lau istata'ta. Di sini kita perhatikan terjadi berkumpulnya dua huruf yang sukun, di mana huruf yang pertama ini adalah huruf waw dan huruf yang kedua adalah huruf sin. Sementara hamzah yang ada ini adalah hamzah wasol yang keberadaannya tidak dianggap manakala berada di tengah-tengah kalimat. Sehingga pada dasarnya huruf waw ini bertemu langsung dengan huruf sin. Maka solusi untuk keadaan semacam ini, huruf wawunya di sini haruslah diberi harkat, dan harkat tersebut adalah harkat kasroh, karena waw di sini masuk dalam kategori huruf lain yang bukan dhamir, di mana huruf waw di sini sukun dan terletak setelahnya harkat fathah, sehingga bacaannya akan menjadi lawis tata'ta. Manakala huruf len tersebut berupa dhamir, maka harkat yang ada itu bukanlah harkat kasroh, melainkan harkat yang lain yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu harkat tersebut disesuaikan dengan huruf len yang ada. Jadi manakala huruf len tersebut adalah huruf waw, maka harkat yang sesuai itu adalah harkat dhamma. Manakala huruf len tersebut berupa huruf ya, maka harkat yang sesuai dengan huruf len tersebut adalah harkat kasroh. Jadi di sini manakala huruf sukun yang pertama tersebut berupa huruf len yang bukan dhamir, maka huruf yang sukun tersebut haruslah diberi harkat kasroh. Kemudian keadaan yang ketiga, huruf sukun yang pertama tersebut diberi harkat kasroh manakala huruf yang sukun tersebut berupa huruf nun pada lafaz min. Dan huruf sukun yang kedua di sini bukanlah berupa al, karena manakala huruf yang kedua itu berupa al, maka harkat yang diberikan tersebut bukanlah harkat kasroh.
Jadi keadaan yang ketiga tersebut, manakala huruf sukun yang pertama itu berupa huruf nun dari huruf min, dan huruf sukun yang kedua itu bukan berupa al, maka harkat yang diberikan itu adalah harkat kasroh. Contohnya seperti lafaz min ibnika. Min ibnika. Di sini terjadi bertemunya dua huruf yang sukun, di mana huruf yang pertama di sana adalah nun dari huruf min dan yang kedua adalah huruf ba. Sementara hamzah di sini adalah hamzah yang tidak dianggap. Karena memang huruf sukun yang kedua di sana bukan al, maka nunnya di sini diberi harkat kasroh menjadi minibnika. Ini adalah keadaan di mana manakala huruf sukun yang pertama dari dua huruf yang sukun tersebut diberi harkat kasroh. Kemudian yang kedua, huruf yang pertama tersebut diberi harkat dhamma, manakala yang pertama, huruf sukun yang pertama tersebut terjadi pada fi'il amar dari fi'il bina mudhoaf yang sulasi yang bersambung dengan bomer yang berupa ha yang menunjukkan mudzakkar ghaib. Sekali lagi, manakala huruf sukun yang pertama tersebut terjadi pada fi'il amar di dalam bina mudhoaf tsulats yang bersambung dengan dhamir ha yang menunjukkan makna mudzakkar ghaib, maka huruf yang pertama tersebut diberi harkat dhamma. Contohnya seperti lafaz rudduhu. Lafaz rudduhu ini asalnya adalah dudhu yang mengikuti wazan uf'ulhu. Pada lafaz urdudhu ini terjadi proses iklal, di mana di sini terdapat dua huruf yang sejenis yang bertemu secara langsung dan di antara keduanya tidak terdapat penghalang. Oleh karena itu haruslah diidghamkan. Karena memang huruf yang pertama yang sejenis tersebut berharkat, maka hal ini tidak bisa langsung dilakukan idgham. Karena sebagai syarat idgham, huruf yang pertama haruslah sukun. Oleh karena itu di sini dilakukan penukaran harkat sehingga menjadi urudhu, maka bertemulah dua huruf yang sukun. Maka huruf yang sukun yang pertama di dalam lafaz ini diberi harkat dhamma sehingga menjadi urududhu. Kenapa diberi harkat dhamma? Karena lafaz urududhu ini berupa fi'il amar yang masuk di dalam kategori bina mudhoaf tsulats. Di sini dikatakan bina mudhoaf karena memang terdapat dua huruf yang sejenis. Dikatakan sulasi karena memang kata asalnya berupa tiga huruf, yaitu huruf ro, dal, dan dal. Dan lafaz urududhu ini bersambung dengan dhamir yang menunjukkan mudzakkar ghaib. Jadi dhamirnya di sini adalah dhamir hu. Oleh karena itu huruf sukun yang pertama di sini diberi harkat dhamma, maka jadilah lafaz rudduhu. Kemudian keadaan yang kedua, manakala huruf pertama yang sukun tersebut terjadi pada fi'il mudhari yang masuk di dalam kategori bina mudhoaf sulasi yang dalam keadaan jazm, di mana di sini bersambung dengan hak dhamir yang menunjukkan makna mudzakkar ghaib. Jadi hampir sama dengan keadaan yang pertama, namun bedanya di sini terjadi pada fi'il mudhari. Contohnya seperti lafaz lam yarudduhu. Lam yarudduhu di sini pada asalnya adalah lam yardudhu. Lam yardudhu.
Kita perhatikan pada lafaz yarduduhu. Di sini adalah merupakan fi'il mudhari yang dalam keadaan jazm dan tanda jazmnya adalah dengan menggunakan sukun, karena fi'il mudhari ini masuk di dalam kategori fi'il mudhari shahih akhir. Di sini bertemu dua huruf yang sejenis, yaitu sama-sama berupa huruf dal, maka harus dilakukan idgham. Karena sebagai syarat idgham huruf yang pertama di sini harus sukun, sementara di sini dal yang pertama berharkat, maka haruslah dilakukan penukaran harkat, sehingga lam yarduduhu menjadi lam yaruddahu, maka bertemulah dua huruf yang sukun. Oleh karena itu, karena terjadi pada fi'il mudhari bina mutu absolasi, di mana dalam keadaan jazm dan bersambung dengan hak dhamir yang menunjukkan makna mudzakkar ghaib, maka dal yang pertama di sini diberi harkat dhammah, maka jadilah lam yarududahu. Selanjutnya sebagai syarat idgham, dal yang pertama di sini haruslah sukun. Maka di sini dilakukan penukaran harkat, di mana harkat dhammah di sini ditukar dengan harkat sukun pada dal yang kedua, maka jadilah lam yarudduhu. Maka selanjutnya dapat dilakukan idgham, maka jadilah lafaz lam yarudduhu. Ini keadaan yang kedua, di mana huruf yang sukun yang pertama tersebut diberi harkat dhammah. Kemudian keadaan yang ketiga, manakala huruf sukun yang pertama tersebut berupa huruf mim yang menunjukkan makna jamak mudzakkar. Contohnya seperti lafaz lahum al-busyra. Lahum al-busyra. Pada susunan ini terjadi bertemunya dua huruf yang sukun, di mana yang pertama di sini adalah huruf mim dan yang kedua adalah al. Karena memang huruf yang pertama yang sukun tersebut berupa huruf mim yang menunjukkan makna jamak mudzakkar, maka huruf mim di sini pun diberi harkat dhammah dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Maka bacanya akan menjadi lahumul busyra. Contoh yang lain seperti lafaz kutiba alaikum asyam. Kutiba alaikum asyam. Kita perhatikan lafaz alaikum asyam. Di sini terjadi bertemunya dua huruf yang sukun, di mana huruf yang pertama di sini adalah huruf mim dan yang kedua adalah al. Karena memang huruf yang pertama berupa huruf mim yang menunjukkan makna jamak mudzakkar, maka huruf mim di sini diberi harkat dhammah sehingga bacaannya akan menjadi kutiba alaikumussyam. Kemudian keadaan yang selanjutnya adalah manakala huruf yang sukun tersebut berupa huruf dzal dari lafaz mudz, maka huruf dzal di sini diberi harkat dhammah. Contohnya seperti lafaz mudz al-yaum. Di sini terjadi berkumpulnya dua huruf yang sukun, di mana yang pertama di sini adalah huruf dzal dari lafaz mud dan yang kedua adalah lafaz al-yaumi. Maka di sini harus diberi jalan keluar, di mana jalan keluarnya adalah huruf yang pertama haruslah diberi harkat. Harkat pada huruf yang pertama di sini adalah harkat dhammah, sehingga bacaannya akan menjadi mudul yaumi. Kemudian keadaan yang terakhir adalah manakala huruf sukun yang pertama tersebut berupa waw jamak, yang mana harkat dari huruf sebelumnya tersebut adalah fathah. Sekali lagi, manakala huruf yang sukun yang pertama tersebut berupa waw jamak dan huruf sebelumnya tersebut berharkat fathah, maka waw jamak di sini pun harus diberi harkat dhammah untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Contohnya seperti lafaz ikhsyaw Allah.
Ikhsyau Allah. Pada lafaz ini terjadi berkumpulnya dua huruf yang sukun, di mana huruf yang pertama di sini adalah wawu jamak dan yang kedua adalah al. Karena memang sebelum wawu jamak di sini berharkat fathah, maka wawu di sini pun diberi harkat dhammah sehingga menjadi ikhsyawullaha. Contoh yang lain seperti lafaz wala tansau al-fadla bainakum. Wala tansau al-fadla bainakum. Kita perhatikan lafaz tansau dan al-fadla. Di sini terjadi bertemunya dua huruf yang sukun. Yang pertama ini adalah wawu jamak dan yang kedua adalah al. Karena memang sebelum wawu jamak di sini berharkat fathah, maka solusi daripada harkat huruf yang pertama yang berupa wawu jamak di sini adalah harkat dhammah. Maka akan dibaca wala tansawul fadla bainakum. Ini adalah beberapa keadaan di mana di sana terjadi iltiqa'us sakinaini, berkumpulnya dua huruf yang sukun dan huruf yang pertama tersebut diberi harkat dhammah. Kemudian harkat yang ketiga adalah harkat fathah. Jadi huruf yang pertama yang sukun tersebut diberi harkat fathah manakala huruf yang pertama di sini berupa huruf nun dari lafaz min, di mana huruf yang kedua ini berupa al. Contohnya seperti lafaz min al-kitabi. Min al-kitabi. Di sini bertemu dua huruf yang sukun, yaitu huruf nun dari lafaz min dan yang kedua adalah al. Maka nun sukun ini diberi harkat fathah menjadi minal kitabi. Jadi manakala huruf sukun yang pertama ini bukan al, maka harkat daripada nun di sini adalah kasroh. Namun manakala huruf yang sukun di sini adalah al, maka harkat daripada nun di sini adalah harkat fathah. Kemudian keadaan yang kedua adalah manakala terjadi pada fi'il amar yang termasuk di dalam bina mudho'af sulasi, yang ain fi'il daripada fi'il amar tersebut berharkat dhammah dan bersambung dengan hak dhomer yang mengandung makna mu'annas ghaibah. Jadi keadaan yang kedua di mana huruf yang sukun tersebut diberi harkat fathah manakala terjadi pada fi'il amar dari bina mudho'af sulasi yang pada ain fi'ilnya di sini berharkat dhammah, di mana fi'il amar tersebut bersambung dengan dhomer ha yang menunjukkan makna mu'annas ghaibah. Contohnya seperti lafaz ruddaha. Lafaz ruddaha di sini adalah merupakan fi'il amar yang bersambung dengan dhomer ha muannas ghaibah. Asal daripada lafaz ruddaha di sini adalah urdudha. Urdudha terjadi bertemunya dua huruf yang sejenis, yaitu huruf dal, di mana sebagai syarat idgham maka dal yang pertama ini haruslah sukun, maka haruslah dilakukan penukaran harkat dengan huruf sebelumnya, maka menjadi urudha. Maka bertemulah dua huruf yang sukun, di mana keduanya sama-sama berupa huruf dal. Karena memang ini terjadi pada fi'il amar yang berupa bina mudho'af sulasi, di mana harkat daripada ain fi'ilnya ini pada asalnya berupa harkat dhammah dan bersambung dengan dhomer yang menunjukkan makna muannas ghaibah, maka huruf sukun yang pertama di sini diberi harkat fathah, maka menjadi urudadha. Urudadha.
maka di sini haruslah dilakukan proses idgham. Karena huruf yang pertama yang sejenis di sini masih berharkat, maka harus dilakukan penukaran harkat. Di mana harkat yang pertama di sini ditukar dengan huruf dal yang kedua, maka menjadi urud daha. Selanjutnya dilakukan proses idgham menjadi urud daha, dan selanjutnya hamzahnya dibuang, maka menjadi ruddaha. Kemudian keadaan yang selanjutnya adalah terjadi pada fiil mudhari yang dalam keadaan jazm yang masuk di dalam kategori bina mudha'af tsulasi, di mana ain fiilnya ini berharkat dhammah dan bersambung dengan dhamir ha yang menunjukkan makna muannas ghaibah. Sekali lagi, manakala huruf yang sukun yang pertama tersebut terjadi pada fiil mudhari yang dalam keadaan jazm yang masuk dalam kategori bina mudha'af tsulasi dan ain fiilnya tersebut berharkat dhammah yang bersambung dengan dhamir ha yang menunjukkan makna muannas ghaibah, maka huruf yang sukun pertama tersebut diberi harkat fathah. Contohnya seperti lafaz lam yaruddaha. Asalnya adalah lam yardudha. Di sini kita perhatikan lafaz yardudha adalah merupakan fiil mudhari yang dalam keadaan jazm karena dimasukin oleh amil jazm. Tanda jazmnya di sini dengan menggunakan sukun. Lafaz yardudha ini adalah merupakan bina mudha'af karena terdapat dua huruf yang sejenis dan masuk dalam kategori sulasi karena huruf asalnya berupa 3 huruf. Ain fiilnya di sini berharkat dhammah dan fiil mudhari di sini bersambung dengan dhamir ha yang menunjukkan makna muannas ghaibah. Karena di sini terdapat 2 huruf yang sejenis, maka haruslah dilakukan proses idgham. Ini tidak bisa dilakukan karena huruf yang sejenis yang pertama di sini masih berharkat. Sementara syarat idgham huruf yang pertama haruslah sukun, maka harus dilakukan penukaran harkat dengan harkat dari huruf yang pertama, maka menjadi yarudha. Maka bertemulah 2 huruf yang sukun. Dalam keadaan ini huruf sukun yang pertama di sini diberi harkat dhammah, maka menjadi yarudadha. Yarudadha. Maka di sini harus dilakukan proses idgham, namun tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena huruf yang pertama masih berharkat. Maka di sini harus dilakukan penukaran harkat dengan sukun dal yang kedua, maka menjadi yaruddaha. Selanjutnya bisa dilakukan idgham, maka jadilah lam yaruddaha. Ini manakala fiil mudhari yang merupakan bina mudha'af tsulasi di sini bersambung dengan ha yang menunjukkan makna muannas ghaibah. Jadi dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa manakala fiil amar atau fiil mudhari yang masuk di dalam kategori bina mudha'af yang sulasi, di mana ain fiilnya di sini berharkat dhammah, manakala bersambung dengan dhamir hu, maka huruf yang pertamanya di sini diberi harkat dhammah, manakala bersambung dengan dhamir ha, maka huruf pertama yang sukun tersebut diberi harkat fathah. Ini bisa terjadi pada fiil amar maupun terjadi pada fiil mudhari. Selanjutnya bagaimana manakala bersambung dengan selain dhamir hu atau dhamir ha ini? Maka dalam hal ini huruf sukun yang pertama tersebut boleh diberi harkat fathah, boleh pula
diberi harkat kasroh. Sekali lagi, manakala fi'il mudhari atau fi'il amar yang masuk di dalam kategori bina mudha'af tsulats yang ain fi'ilnya berharkat dhammah ini bersambung dengan selain domer, baik domer hu maupun domer ha, maka huruf yang pertama tersebut boleh diberi harkat fathah, boleh pula diberi harkat kasroh. Contohnya seperti lafaz rudda al-kitabah. Rudda al-kitabah. Contoh ini ketika sudah dilakukan proses iklal sebagaimana pembahasan yang tadi, di mana di sini huruf yang pertamanya diberi harkat fathah. Ini boleh pula dibaca ruddil kitabah. Jadi huruf yang pertama diberi harkat kasroh. Begitu juga contoh ketika dalam bentuk fi'il mudhari yang dalam keadaan jazm seperti lafaz lam yarudda al-kitabah, di mana huruf pertama di sini diberi harkat fathah. Ini juga boleh dibaca lam yaruddil kitabah, diberi harkat kasroh. Hal tersebut terjadi karena bersambung dengan isim tohir. Ini adalah beberapa keadaan dan solusi di mana ketika terjadi iltiqa'us sakinaini, bertemunya dua huruf yang sukun, maka huruf sukun yang pertama tersebut diberi harkat. Harkatnya bisa berharkat dhammah, bisa berharkat fathah, bisa berharkat kasroh sesuai dengan keadaan kalimat tersebut. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.